Shalom teman-teman semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu perikop yang bisa memberkati teman-teman semua melalui salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama. Nah, tokoh ini sangat terkenal dengan kesetiaannya kepada Tuhannya. Jadi tokoh ini itu dipaksa oleh raja pada masa itu untuk menyembah patung yang telah dibuatnya. Nah, jadi raja ini juga mengumumkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah patungnya. Bagi mereka yang tidak menyembah patung akan dihukum mati. Nah, teman-teman mau mendengarkan gimana keseruannya? Oke, jadi kali ini saya akan membahas untuk teman-teman semua. Nah, tokoh ini berupa 3 orang, yaitu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masih ingat kan kita dengan ketiga pemuda ini? Ya, mereka adalah teman-teman Daniel. Yang kita ketahui Daniel itu orang yang menolak perintah raja juga, sehingga ia dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi apa? Ia terselamatkan karena ia percaya kepada Tuhannya. Yang menolak makanan yang tidak baik bagi mereka. Orang Babel memanggil mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi lihatlah mereka sekarang. Mengapa mereka tidak mau sujud di hadapan patung raksasa ini seperti semua orang lain? Marilah kita cari tahu. Kau masih ingat hukum-hukum yang Yehuwa sendiri tulis yang disebut 10 perintah? Yang pertama dari hukum itu adalah jangan menyembah suatu Allah lain selain aku. Nah, pemuda-pemuda ini menaati hukum itu, sekalipun itu tidak mudah untuk melakukannya. Karena apa, teman-teman? Karena hukumannya berat. Nah, Nebukadnezar adalah raja Babel, telah memanggil banyak orang penting untuk memberi hormat kepada patung ini yang telah ia dirikan. Ia baru saja mengatakan kepada semua orang itu, pada waktu kamu mendengar bunyi trompet, harpa, dan alat musik lainnya, kamu harus sujud dan menyembah patung emas ini yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 4, 5, dan 6. Nah, jadi bunyinya seperti ini, teman-teman. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kamu harus sujud menyembah siapapun itu yang mendengarkan bunyi trompet, harpa, dan alat musik lainnya. Seperti yang tadi kita ketahui, barang siapa yang tidak sujud dan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, ketika itu juga Nebukadnezar mengetahui bahwa ada 3 orang yang tidak sujud. Nah, karena itulah ia sangat marah. Ia menyuruh tentara-tentaranya untuk membawanya kepada Raja Nebukadnezar. Ketiga orang ini. Nah, ia memberikan kepada mereka kesempatan sekali lagi untuk sujud. Sesudah Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan raja. Tetapi pemuda-pemuda ini menaruh kepercayaan kepada Yehuwa. Allah kami yang layani sanggup menyelamatkan kami. Mereka berkata kepada Nebukadnezar, tapi sekalipun ia tidak menyelamatkan kami tidak akan sujud di hadapan patung emas Tuanku itu. Nah, di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego melawan hukumnya raja atau perintahnya raja.
Nah, mendengar ini, Nebukadnezar semakin murka, teman-teman. Dapur apinya sangat dekat di situ dan ia memerintahkan, panaskanlah dapur api itu 7 kali daripada yang biasa. Kalau kita, teman-teman, terkena api dari kompor, itu aja udah membuat kita kepanasan ya. Apalagi ini dikaliin 7. Nah, lalu ia menyuruh orang-orang yang paling kuat dari tentaranya mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam dapur api itu. Dapur api itu sangat panas sampai-sampai orang kuat tadi mati terbakar oleh nyala api itu. Bagaimana dengan ketiga pemuda ini yang mereka lemparkan ke dalamnya? Raja memandang ke dalam dapur api dan menjadi sangat ketakutan. Bukankah kita mengikat 3 orang dan melemparkan mereka ke dalam dapur api yang panas bernyala-nyala? Ia bertanya, Raja Nebukad bertanya seperti itu. Jawab pegawai-pegawainya, ya benar. Nah, lalu Raja Nebukadnezar berkata seperti ini, tetapi kulihat ada 4 orang yang berjalan di dalam api itu. Nah, ia berkata seperti itu. Mereka tidak terikat dan api itu tidak menyakiti mereka sama sekali. Dan keempat kelihatan seperti dewa. Raja maju lebih dekat ke pintu dapur api dan berseru dengan kuat, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah, hai kamu hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Nah, jadi Raja Nebukadnezar menyuruh pegawai-pegawai untuk mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala itu. Setelah mereka keluar, semua orang dapat menyaksikan bahwa mereka tidak terluka. Lalu raja berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan menyelamatkan mereka sebab mereka tidak mau sujud dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, teman-teman, bukankah ini teladan kesetiaan kepada Yehuwa yang bagus untuk kita ikuti? Itulah cerita yang bisa kita dengar pada hari ini. Dan untuk teman-teman, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 bunyi seperti ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, jadi teman-teman, Allah kita adalah Allah yang hebat, tidak ada yang sanggup untuk menggantikannya. Karena ia juga telah mati untuk kita, dan segala dosa yang kita telah perbuat ia menebus. Dan jadi pesan Tuhan untuk kita semua, biarlah kita menyembahnya, memujinya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan ingat teman-teman, di Keluaran 20 ayat 3 yang barusan kita sudah dengar, jangan kita menyembah patung yang menyerupai apapun. Kalau di dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita nyaman, jangan pernah kita untuk melayaninya atau kita merasakannya. Tetapi kita tetap setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Meskipun ia disuruh untuk menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar, ia menolak dan ia tetap percaya kepada Allahnya, sehingga apa? Ia diberikan keselamatan di dalam api yang nyala-nyala. Dan kita pun juga dapat diberikan keselamatan kalau kita tetap percaya kepada Allah kita. Sesungguhnya biarlah apa yang kita telah dengar pada hari ini bisa memberkati teman-teman semua dan jadikan rema dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.